Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang timer dan counter mata kuliah antarmuka dan periferal. Anggota dari kelompok ini adalah yang pertama Ganang Hilmi Faik dengan NPM 2115061045. Yang kedua ada Iqbal Inggil Anggono dengan NPM 2115061063. Yang ketiga ada saya sendiri selaku moderator Muhammad Rafiq Rafisaim 2115061096. Yang keempat ada Rama Wahyu Aji Pratama dengan NPM 2115061066. Dan yang terakhir ada Refrizar Dwi Ardito dengan NPM 2115061051. Materi kali ini ada pengertian counter, fungsi counter, jenis counter, timer 8 dan 16 bit, timer value, register, TIMK, dan TIFR. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ganang, yaitu pengertian counter. Pada Ganang, saya persilakan. Terima kasih, Afif. Di sini ada timer dan memakai mikro. Mudah bisa dipakai untuk mengukur lebar pulsa, membangkitkan pulsa dengan lebar yang pasti. Dipakai dalam pengendalian tegangan secara PWM atau Pulse Width Modulation. Dan sangat diperlukan untuk aplikasi remote control dengan inframerah. Pada dasarnya, sarana input yang satu ini merupakan seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller, sehingga bisa membaca kedudukan pencacah. Bila diperlukan microcontroller, dapat pula merubah kedudukan pencacah tersebut. Counter merupakan mekanisme perangkat keras untuk menghitung beberapa bentuk peristiwa. Di jantung penghitung adalah register, tujuan khusus yang menyimpan nilai saat ini dari menangkal. Setiap kali peristiwa tertentu terjadi, nilai penghitung ini bertambah, ditambahkan ke nilai, plus ditambahkan ke nilai. Jenis peristiwa yang menyebabkan kenaikan ini biasanya dapat dikonfigurasi melalui register tujuan khusus lainnya. Baik, terima kasih Ganang atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Refrizar. Kepada Refrizar, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi timer counter. Secara umum, fitur timer counter pada salah satu jenis microcontroller seperti Atmega 83535 dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi. Yaitu yang pertama ada timer atau delay time. Pada dasarnya ketika timer counter difungsikan sebagai timer, sistem hanya menghitung pulsa clock. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut bisa sama dengan frekuensi kristal yang digunakan atau dapat diperlambat menggunakan prescaler dengan faktor 8, 64, 256, dan 1024. Untuk menghitung nilai TCNT supaya menghasilkan waktu timer tertentu dipergunakan rumus sebagai berikut. TCNT sama dengan 1 ditambah FFH dikurang T timer dikali FCLK dibagi N, di mana TCNT adalah nilai timer. FCLK adalah frekuensi clock kristal yang digunakan. Timer adalah waktu timer yang diinginkan. N adalah prescaler. 1 plus FFH adalah nilai maksimum timer adalah FFH dan overflow saat FFH ke 00H. Slide berikutnya. Berikutnya ada counter. Secara prinsip memfungsikan timer counter sebagai counter sama dengan fungsi sebagai timer. Akan tetapi sumber clock bukan berasal dari frekuensi kristal. Maka bisa diberikan nilai TCNT yang sesuai dengan rumus berikut. TCNT sama dengan 1 plus FFH dikurangi jumlah counter. Sehingga jika diinginkan membuat counter 5, maka nilai TCNT adalah FBH. Berikutnya
metode CTC. Dengan metode ini, maka microcontroller bisa membangkitkan sinyal dengan frekuensi tertentu, sesuai dengan rumus berikut. F0CN sama dengan FCLK I/O dibagi 2 dikali N dikali 1 plus OCRN. Next slide. Lalu yang terakhir ada mode PWM. Dengan mode ini, maka microcontroller bisa membangkitkan sinyal dengan frekuensi tertentu dengan duty cycle tertentu, sesuai dengan rumus sebagai berikut untuk fast PWM. Untuk fast correct PWM dipergunakan rumus seperti berikut, di mana nilai OCN yang berkisar dari 0 sampai 255 akan mempengaruhi duty cycle yang dibangkitkan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Reza atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis counter. Yang pertama yaitu adalah jenis-jenis counter menurut hitungan. Yang pertama ada up counter. Seperti namanya, up counter adalah rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung naik. Contoh up counter adalah pada tasbih digital. Rangkaian up counter dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Lalu selanjutnya ada down counter. Down counter seperti namanya juga akan menghitung secara menurun. Counter ini dapat ditemui pada lampu lalu lintas, di mana counternya akan menghitung angka sampai 0. Selanjutnya ada counter modulo. Counter modulo N adalah rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung sampai dengan bilangan tertentu. Jadi cara kerja counter modulo adalah counter akan mereset atau mengembalikan hitungan ke angka 0 setelah mencapai angka tertentu. Untuk membuat counter modulo dapat dilakukan dengan mengatur bit-bit high dan kemudian dimasukkan ke dalam input gerbang dan yang kemudian digunakan untuk mereset flip-flop. Lalu selanjutnya jenis-jenis counter menurut susunan rangkaiannya. Yang pertama ada synchronous counter. Synchronous counter merupakan counter yang menghasilkan clock pemicunya dihubungkan ke setiap flip-flop, sehingga setiap flip-flop akan beroperasi dengan menggunakan masukan transisi clock yang sama atau secara bersamaan. Lalu selanjutnya asynchronous counter. Asynchronous counter atau ripple counter merupakan counter yang memasukkan clock pemicunya tidak terhubung ke setiap flip-flop secara langsung sehingga tertrigger dengan waktu yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Iqbal. Untuk materi selanjutnya, timer 8 bit dan 16 bit akan dijelaskan oleh Rama. Kepada Rama, saya persilakan. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya, timer 0 yang merupakan 8 bit yang digunakan untuk pengaturan timer counter 0 diatur oleh TCC R0 atau timer control register 0. Seperti berikut ini. Bit 3 sampai 7 digunakan untuk setting PWM, lalu bit 210, CS02, CS01, CS00, clock select. Ketiga bit tersebut memilih sumber clock yang akan digunakan oleh timer atau counter. Ya, baik, ini adalah diagram operasi timer 0. Selanjutnya timer 1 yang merupakan 16 bit timer atau counter sehingga terdapat perbedaan cara pengaksesannya dengan 8 bit timer counter. 16 bit 1 word timer counter harus diakses dengan 8 bit high dan 8 bit low. Pengaturan timer counter 1 juga diatur oleh register TCC R1B. Pada bit 210 CS1 clock select, ketiga bit tersebut CS2, CS1, CS0 mengatur sumber clock yang digunakan untuk timer counter 1. Nah, ini adalah diagram operasi timer 1. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Habib sendiri. Terima kasih Rama. Di sini materi terakhir akan saya jelaskan, yaitu timer value atau TCNT. Register TCNT merupakan register yang menampung nilai counter setiap saat yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai timer yang diinginkan. Untuk cara menentukan nilai dari timer value itu adalah perlu diisikan ke register TCNT agar menghasilkan waktu timer yang kita inginkan. Dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk timer 8 bit, yaitu FFF plus 1 min T-timer kali clock dibagi N. Dan untuk timer 16 bit, sama dengan timer 8 bit, tapi jumlah F-nya ada 4, FFF plus 1 min T-timer kali clock bagi N. Untuk contoh timer value, itu seperti diinginkan sebuah timer 16 bit bekerja selama 1 detik dengan frekuensi clock sebesar 11.592 MHz dan prescaler 1024, maka diperoleh nilai TCNT sebesar dengan nilai FFFF yaitu 10.000 H dan nilai dari waktunya adalah 1 detik dikali dengan frekuensi clock yang 11.592 kemudian dibagi dengan 1024 yang akan menghasilkan TCNT D5D0H. Untuk selanjutnya adalah register TIMSK dan TIFR, timer interrupt must register dan timer interrupt flag yang digunakan untuk mengendalikan interrupt mana yang diaktifkan dengan cara melakukan setting pada TIMSK dan untuk mengetahui interrupt mana yang sedang terjadi. Untuk TIMSK ada di gambar yang di atas dan TIFR ada di gambar yang di bawah. Menurut saya cukup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.